Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Islam Al-Azhar 24 Boarding School bersama saya Muhammad Rizky Ramadan Dan saya Muhammad Hairus Najib. Kami hadir di sini untuk memaparkan hasil penelitian sejarah kami dalam rangka mengikuti lomba penelitian dunia Dengan judul Dari Asabang ke Trending Topic, kajian historis gerakan tagar Gejayan memanggil di Twitter. Penelitian ini berakar dari fenomena gerakan mahasiswa yang tidak hanya terjadi di jalan, tetapi juga di dunia digital. Tagar Gejayan memanggil pada tahun 2019 menjadi contoh nyata bagaimana media sosial berperan penting dalam menghidupkan kembali semangat perjuangan mahasiswa Indonesia di era modern. Pada 23 September 2019, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta turun ke jalan menolak sejumlah kebijakan pemerintah seperti RKUHP dan revisi UU KPK yang dianggap melemahkan demokrasi. Gerakan ini dikenal dengan nama tagar Gejayan memanggil, dan menariknya gerakan ini diinisiasi oleh mahasiswa-mahasiswa di Yogyakarta dengan merupakan seruan damai untuk kesejahteraan dan kebebasan yang dianggap sudah berada di ruang yang sempit, terbatas, dan tidak lagi merdeka. Yang membedakan gerakan ini dengan aksi-aksi sebelumnya adalah cara mobilisasinya. Tagar Gejayan memanggil pertama kali muncul di Twitter 2 hari sebelum aksi besar, lalu menjadi trending topik nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dari pertama, bagaimana penyebaran tagar Gejayan memanggil terjadi; kedua, bagaimana bentuk interaksi yang muncul di Twitter; dan yang ketiga, bagaimana peran dan pengaruhnya terhadap aksi demonstrasi di dunia nyata. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari 4 tahapan utama. Pertama, heuristik, dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer berupa cuitan di Twitter yang menggunakan tagar Gejayan memanggil, dokumentasi foto, aksi, serta wawancara dengan peserta aksi dan pengamat media sosial. Sumber sekunder diperoleh dari artikel berita di Tempo, Tirto ID, CNN Indonesia, dan jurnal penelitian terdahulu. Kedua, kritik sumber untuk menguji keaslian dan kredibilitas data. Kemudian yang ketiga, interpretasi, dilakukan untuk menghubungkan fakta-fakta yang diperoleh. Dan keempat, historiografi. Dengan metode ini, penelitian ini berusaha menempatkan tagar Gejayan memanggil bukan sekedar fenomena digital, tetapi juga sebagai bagian dari kesinambungan sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Gerakan tagar Gejayan memanggil memiliki akar sejarah dari peristiwa reformasi 1998 ketika Jalan Gejayan menjadi simbol perjuangan mahasiswa melawan otoritarisme. 2 dekade kemudian, semangat yang muncul kembali, namun kali ini melalui kekuatan digital. Menurut analisis John Emprit, tagar Gejayan memanggil memiliki lebih dari 400.000 cuitan pada puncak aksinya. Melalui Twitter, mahasiswa tidak hanya menyebarkan informasi, tapi juga membangun solidaritas, menyatukan suara lintas kampus, dan memperluas diskusi ruang publik. Bentuk interaksinya beragam, mulai dari pamflet digital, unggahan dokumentasi, hingga konten humor yang justru membuat gerakan ini lebih dekat dengan publik muda. Dengan begitu, Twitter menjadi arena baru bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan aspirasi tanpa harus bergantung pada media arus utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa media sosial berfungsi ganda sebagai alat komunikasi politik dan sarana mobilisasi massa. Gerakan ini menunjukkan bahwa aksi digital dapat memicu aksi nyata, dan sebaliknya, aksi nyata dapat memperkuat gaung di ruang digital. Dengan terus berkembangnya media sosial, aksi demo yang dilakukan tidak terbatas pada penggunaan tagar. Bahkan, warna pada foto profil dapat menjadi simbol gerakan seperti yang terjadi di demo 2025 lalu. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tagar Gejayan memanggil merupakan bentuk baru dari perjuangan mahasiswa yang memadukan ruang fisik dan digital. Media sosial, khususnya Twitter, berperan penting dalam membangun solidaritas, memperluas jangkauan, dan menciptakan identitas kolektif mahasiswa Indonesia di era modern. Gerakan ini bersifat non-partisan, mandiri, kreatif, membuktikan bahwa perjuangan mahasiswa masih hidup, hanya medianya saja yang berubah. Jika dulu sejarah diperjuangkan melalui ditulis di jalan raya, kini sebagian darinya juga disebutkan di ruang digital. Melalui penelitian ini, kami menunjukkan bahwa media sosial bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga ruang lahirnya kesadaran sejarah baru, di mana narasi perjuangan tidak lagi ditulis di spanduk, melainkan diiringi masa. Demikian pemaparan makalah kami. Semoga gagasan yang kami sampaikan dapat memberi sudut pandang baru dan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.